semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kami boleh beribadah sore hari ini. Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Roh-Mu yang kudus ada di sini dan siap memberkati setiap kami Tuhan. Lewat kehadiran-Mu kami kembali disegarkan, kami kembali dipulihkan, kami boleh mengalami kuasa Tuhan dalam hidup kami. Sehingga setiap kami yang datang dengan rasa yang haus, kami dapat dipuaskan. Kami datang dengan segala pergumulan, kami boleh mendapat kelegaan karena Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Berkati Tuhan kebenaran firman-Mu yang sebentar akan disampaikan. Tuhan, pakai hamba-Mu boleh menjadi alat Tuhan sore hari ini menyampaikan firman Tuhan. Urapi dengan urapan yang baru Tuhan. Biarlah Tuhan kami kembali boleh diingatkan, diajar, kami tetap berada dalam jalan-jalan-Nya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabarnya? Luar biasa. Nggak kompak nih. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Luar biasa. Bersama Yesus luar biasa ya. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dalam Daniel pasal yang ketiga. Mulai dari ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Daniel pasal yang ketiga ayat 10 sampai 12, firman Tuhan berkata, Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdang, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung emas itu. Dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ayat 12, ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrach, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Bapak Ibu Saudara, ini merupakan satu cerita di dalam Alkitab dari Sadrach, Mesak, dan Abednego yang kita tahu adalah keturunan dari bangsa Israel yang ditawan di Babel. Sedikit cerita Bapak Ibu Saudara, waktu bangsa Babel menghancurkan Yerusalem, maka tidak semua orang diangkut di Yerusalem. Hanya disisakan beberapa orang yang sudah lanjut usia, tetapi mereka yang muda-muda ditawan ke Babel, diajak ke Babel. Dan tidak semua juga diperlakukan tidak baik, Bapak Ibu. Di Babel mereka dipilih, beberapa orang terpilih menjadi orang-orang yang sangat dekat dengan raja. Salah satunya adalah Sadrach, Mesak, dan Abednego. Namun ada satu peristiwa Bapak Ibu Saudara yang dialami oleh mereka. Tentu di dalam istana tidak semua orang suka dengan mereka, terlebih mereka bangsa buangan. Mereka orang asing yang datang. Lalu muncul satu kelompok yang ingin menjerumuskan mereka dengan cara membuat sesuatu, mengusulkan kepada raja bahwa raja membuat patung emas. Setelah itu mereka akan datang menyembah, menunjukkan kebesaran sang raja, dan barang siapa yang tidak menyembah dihukum. Mereka membuat sebuah perangkap dan jebakan karena mereka tahu Sadrach, Mesak, dan Abednego adalah orang-orang yang taat kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, cerita ini
membawa kita untuk melihat minimal ada 3 hal yang Bapak Ibu Saudara dan saya mau renungkan. Saya ajak kita untuk merenungkan kebenaran ini. Dan hal-hal ini Bapak Ibu Saudara merupakan sesuatu juga yang menjadi perenungan saya secara pribadi. Kisah ini Bapak Ibu Saudara memberikan kepada kita satu gambaran tentang apa yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego oleh orang percaya, kalau boleh saya umpamakan. Gambaran dari kehidupan kita sebagai orang percaya adalah di mana ada waktu atau mungkin ada saat-saat di mana Bapak Ibu Saudara dan saya diizinkan Tuhan masuk dalam satu masa yang sulit. Apa yang dialami oleh mereka bukanlah sesuatu yang mudah Bapak Ibu Saudara, karena mereka diperhadapkan dengan pilihan. Mereka harus memilih Tuhan dan kebenarannya, atau kompromi dengan apa yang ada saat ini, apa yang ada di sekitar mereka. Kalau mereka kompromi, mereka selamat. Tapi kalau tidak Bapak Ibu Saudara, mereka akan dihukum. Letak perenungan saya bukan kepada pilihan yang harus kita pilih, tetapi ternyata Bapak Ibu Saudara di dalam kehidupan kita, siapapun kita Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengizinkan ada yang namanya ujian itu datang. Awalnya saya berpikir sesuatu atau ujian, bicara soal ujian mungkin sesuatu yang sudah biasa, dan kita memahami hari ini bukan sesuatu yang baru, bahwa memang hidup itu penuh dengan ujian. Ada yang mengatakan hidup adalah ujian iman, karena memang selama kita hidup Bapak Ibu Saudara, iman Bapak Ibu Saudara saya akan diuji. Ada yang berkata hidup adalah ujian dari karakter, karena memang semakin hari kita dibentuk lewat segala sesuatu yang terjadi. Tapi satu fakta juga kita tidak bisa menampik Bapak Ibu Saudara, bahwa ujian-ujian yang kita alami itu, setiap kita mengalami ujian-ujian yang Tuhan izinkan datang itu, dalam perenungan saya Bapak Ibu saya berpikir begini: bagaimana kita menjalani setiap ujian? Bicaranya sekarang bukan soal ujiannya itu apa, tetapi bagaimana ketika ujian itu datang. Hal ini tentu menjadi satu perenungan bagi saya, karena saya melihat Bapak Ibu Saudara, tidak semua orang kuat menghadapi ujian. Tidak semua orang. Dan ternyata ujian itu tidak memandang bulu siapapun. Belakangan ini Bapak Ibu saya melihat ternyata banyak orang sedang diuji. Saya tahu Tuhan menguji kita, tetapi yang saya sedang renungkan belakang ini adalah, Tuhan, bagaimana ketika ujian itu datang? Karena kenyataannya banyak orang yang tidak siap diuji. Tentu ini merupakan sesuatu yang perlu kita pahami, bukan pahami saja, maksud saya perlu kita mengerti baik-baik dan melihat realitas hidup kita sama-sama Bapak Ibu Saudara. Pada faktanya ujian memang berat. Sampai hari ini pun saya menemukan dan saya banyak mendengar keadaan yang sulit kita alami Bapak. Lalu saya berpikir, Tuhan, mungkin kalau ujian 1-2 kali oke deh, tapi kalau diuji terus kan bosan juga, berat juga. Benar gak sih? Bapak Ibu Saudara, saya coba melihat kenapa itu, tapi memang itu realitanya. Tuhan mengizinkan ada ujian-ujian dalam kehidupan, dan saya melihat semua kita diuji tanpa
pandang bulu. Tentu ujian setiap kita pasti beda-beda Bapak Ibu Saudara, karena ukurannya berbeda-beda. Saya misalnya sebagai pendeta, ujian saya juga ada Bapak Ibu. Saya ngomong ujian bukan berarti bahwa saya tidak ikut diuji. Justru mungkin pertama-tama yang diuji saya dulu. Dan saya mulai melihat Bapak Ibu Saudara, banyak hal mulai menguji kita semua. Satu fakta Bapak Ibu Saudara, mau siapapun kita ternyata kita pasti diuji. Saudara dekat dengan Tuhan pasti diuji. Jauh apalagi. Saudara jemaat pasti diuji, melayani juga diuji, pendeta juga diuji. Tidak ada pandang bulu ternyata. Sadrak, Mesak dan Abednego merupakan orang pilihan Bapak Ibu Saudara. Tetapi cerita ini juga yang menunjukkan siapapun mereka pasti diuji. Bapak Ibu dari perenungan itu kemudian saya coba merenungkan bahwa ternyata memang kalau siapapun diuji berarti kita tidak sedang diuji sendirian. Satu hal yang menguatkan saya, Andres, kalau kamu sedang diuji, kamu kan gak diuji sendiri. Semua orang pun mengalami hal yang sama. Saya coba membingkai Bapak Ibu satu proyeksi pemikiran bahwa saya tidak sendirian menghadapi ujian ini. Walaupun ujiannya berbeda, tapi kita semua sedang diuji. Saya bukan orang satu-satunya yang sedang melewati lembah kelam, bukan. Karena semua orang sedang juga menghadapi hal yang sama. Hal ini membawa kepada kita satu pemikiran bahwa ketika sesuatu terjadi dalam kehidupan, entah itu bentuknya apa, masa-masa sulit atau lembah-lembah kelam yang Bapak Ibu Saudara alami, ternyata semua pun mengalami hal yang sama. Artinya kita tidak sendirian. Yang menarik setelah itu Bapak Ibu Saudara adalah apa yang dialami oleh Sadrak, Mesak dan Abednego ketika ujian itu datang. Mari kita lanjut baca Bapak Ibu Saudara. Tadi kita berhenti di ayat yang ke-12. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar hai Sadrak, Mesak dan Abednego bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan? Ayat 15. Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdang dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Bapak Ibu Saudara, sampai di sini dulu kita baca dan kita melihat Bapak Ibu Saudara bahwa hal itu tidak berhenti sampai di mana dia diperhadapkan dengan pilihan. Tetapi ada sesuatu yang menantang iman mereka, memberikan satu proyeksi yang lain. Kalimat terakhir dari raja ini Bapak Ibu Saudara berkata, dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari tanganku? Seakan-akan Bapak Ibu Saudara, tantangan dan pergumulan itu tidak bisa dilewati. Seakan-akan mustahil atau sulit untuk dilewati. Ada satu proyeksi yang dibawa kepada sesuatu yang semakin sukar dan nggak ada ujungnya gitu kira-kira. Kalau saya membahasakannya Bapak Ibu, dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Dan memang seringkali dalam pergumulan iman kita sering ditanya demikian Bapak Ibu. Sampai kapan ini berhenti? Bagaimana ini jalan keluarnya? Lalu yang tidak kalah menarik pertanyaannya, Tuhan sanggup enggak? Kalau udah sampai di sini, seringkali ada pertanyaan yang muncul, siapa yang sanggup menyelesaikan perkara rumit?
Siapa yang sanggup menyelesaikan titik di mana saya berada? Siapa yang mampu? Siapa yang bisa? Siapa yang... dan lain sebagainya. Pertanyaan-pertanyaan itu mungkin muncul dalam hati kita. Dan saya pernah berpikir demikian. Ada saat di mana satu titik perenungan saya itu membawa saya untuk mengalami Tuhan dan bertanya tentang kehadiran Dia. Memang Allah selalu menjadi subjek pemikiran untuk kita bisa mengenal Dia dan mengalami Dia. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita lanjutkan pembacaan kita. Ada sesuatu yang menarik dari jawaban mereka. Lalu Sadrak ayat 16, Sadrak, Mesak, Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Itu Bapak Ibu Saudara, jujur waktu baca kalimat ini Bapak Ibu Saudara, setiap kali baca cerita ini saya selalu berpikir, apa yang membuat mereka berani ngomong begitu? Karena faktanya jelas di depan mereka itu ada raja yang punya kuasa penuh untuk melepaskan mereka, menyelamatkan mereka. Dan raja itu udah ngasih kesempatan sekali lagi untuk kompromi saja, lewat, selamat. Dan mereka juga sudah melihat ada dapur api yang sudah dipersiapkan buat mereka itu Bapak Ibu. Tetapi jawab mereka sungguh luar biasa. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, Dia akan melepaskan kami dari perapian menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Bapak Ibu Saudara, ini pertama adalah keyakinan imannya. Bapak Ibu Saudara, dia percaya betul bahwa Tuhan itu bisa menolong dia. Kalau kita bandingkan dengan kalimat raja tadi, dewa manakah yang dapat menyelamatkan kamu dari dalam tanganmu? Coba Bapak Ibu Saudara, kita lihat ceritanya ya. Ada seorang raja yang penuh otoritas, punya kuasa menentukan hidup mati orang. Dan dia memberikan satu kesempatan dan seakan-akan berkata, aku yang cuma bisa tolong kamu, dewa mana lagi? Tetapi ada satu keyakinan yang berkata, nah Tuhanku juga bisa. Bahkan kalimatnya tidak berhenti di situ. Seandainya tidak, artinya seandainya Tuhan tidak menolong, mereka akan tetap percaya kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, saya tahu ini bukan perkara mudah dalam menjalaninya dalam realita hidup. Saya tahu ini bukan perkara mudah yang gampang kita ucapkan. Karena faktanya tadi saya menemukan ketika kita ada dalam lembah-lembah kelam itu, seringkali Bapak Ibu, memang Tuhan tidak terlihat. Seringkali kuasanya tidak terasakan. Seringkali apa yang kita alami seakan-akan tidak ada jalan keluar dan tidak mungkin keluar dari situ. Tapi ada satu keyakinan dan pengharapan yang terus ada dalam hidup kita bahwa Tuhan itu sanggup menolong kita. Sampai sini ada amin. Dan kalaupun seandainya Tuhan belum menolong kita, bahkan tidak menolong kita, kita akan tetap setia kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, cerita ini tidak sampai di situ, di mana kita melihat ada sesuatu yang perkataan iman, pengakuan iman yang besar. Tetapi ada satu bagian yang menarik Bapak Ibu Saudara. Mari kita lanjutkan pembacaan kita.
Kita melanjutkan pembacaan kita. Tadi kita berhenti di ayat yang ke 19. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. 23. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, Abednego, jatuh ke dalam perapian menyala-nyala itu dengan terikat. 24. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Ayat 25 katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan keempat itu rupanya seperti anak dewa. Bapak Ibu Saudara, faktanya Tuhan tidak menolong mereka. Faktanya adalah mereka dibuang ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Kita tahu bahwa yang lempar saja mati, harusnya yang masuk mati. Tetapi yang dilihat 3, yang masuk 3 maksud saya, yang terlihat 4. Tentu saya tidak mau membahas panjang lebar tentang siapa yang keempat itu. Ya, ini punya pandangan teologis lain, pandangan macam-macam. Saya percaya itu Tuhan. Amin. Tuhan masuk ke dalam perapian yang menyala-nyala. Bapak Ibu Saudara, inilah inti poin dari khotbah saya. Bapak Ibu Saudara, kita melihat satu realitas yang berat dalam hidup, dan kita harus meresponinya dengan iman yang kuat. Tetapi ada satu lagi Bapak Ibu Saudara, yang harus menjadi kekuatan kita dan pengharapan kita menjalani kehidupan. Bapak Ibu Saudara, kalau lihat cerita ini, maka kita akan belajar satu peristiwa, bagaimana ternyata Allah menyelamatkan mereka. Ada satu kalimat Bapak Ibu Saudara yang sederhana, tetapi menurut saya ini menjadi kunci. Kalau kita baca dalam ayat yang ke 25, tolong ditampilkan ayat 25 ya. Bapak Ibu perhatikan kalimat ini. Tetapi ada 4 orang kulihat. Ngapain Bapak Ibu? Coba bahasanya apa nih? Berjalan. Bapak Ibu Saudara, tadi saya pikir ini kalimat sepele. Apa sih makna berjalan-jalan dalam api? Tetapi justru waktu saya belajar dan merenungkan, justru disinilah letak kuncinya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak bikin satu mujizat spektakuler, yaitu meloloskan mereka, menampik mereka dari hukuman raja, tapi justru masuk ke dalam hukuman itu. Seakan-akan Tuhan tidak punya kuasa, kalah sama Nebukadnezar. Faktanya mereka masuk dalam lubang itu, dalam dapur itu, mereka ada di dalam situ. Tetapi justru inilah letaknya Bapak Ibu Saudara. Allah ada di sana, berjalan bersama-sama mereka. Bapak Ibu Saudara, kalimat ini membuka cara berpikir saya, bahwa kalau kita menghadapi masa-masa berat dalam hidup, mungkin kita punya iman yang kuat. Kita berkata, Tuhan, aku mau bertahan, aku mau tetap pilih Tuhan. Betul, iman kita kuat. Tetapi ada satu lagi Bapak Ibu Saudara yang harus Bapak Ibu Saudara mengerti tentang Tuhan.
Bahwa Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak membuat dapur itu lenyap, hancur, tetapi membiarkan tetap ada dapur itu, tetap masuk ke dalam dapur itu. Tapi yang justru luar biasa adalah Allah pun masuk ke sana bersama-sama mereka. Bapak Ibu Saudara, ada satu ayat yang kita akan lihat, Yesaya 43 ayat 1 dan 2. Yesaya 43 ayat 1 dan 2. Bapak Ibu Saudara, perhatikan kalimat ini. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau tidak berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Bapak Ibu Saudara, cara melihat ayat-ayat ini, pertanyaan. Seringkali kita menggambarkan sungai, api, dan lain sebagainya itu sebagai masalah-masalah dalam kehidupan. Tetapi kalimat ini Bapak Ibu Saudara perhatikan baik-baik. Tuhan tidak berkata, aku akan menghilangkan sungai-sungai, aku akan menghilangkan api-api, aku akan menghilangkan semuanya. Enggak. Tuhan mengizinkan itu tetap ada. Tetapi yang menarik adalah apabila ada hal itu, aku juga ada. Apabila kamu masuk ke sana, aku juga masuk. Bapak Ibu Saudara, ini satu kekuatan yang perlu Bapak Ibu Saudara saya sadari, bahwa di dalam lembah apapun Bapak Ibu Saudara dan saya alami, di situ ada Tuhan. Di situ Dia hadir. Di situ Dia mau berjalan bersama dengan Bapak Ibu Saudara dan saya. Jujur Bapak Ibu Saudara, seringkali saya berpikir, Tuhan, kalau lihat gambaran-gambaran yang saya renungkan sendiri Bapak Ibu Saudara, saya seringkali ketakutan juga sendiri. Ini bisa nggak ya? Ini begini nggak ya? Begitu dan sebagainya. Banyak pertanyaan yang saya suka tanyakan. Tetapi Bapak Ibu, semua itu seakan-akan mengerucut kepada satu jawaban. Kalau toh masuk dalam api, kan ada Tuhan juga masuk dalam api. Jadi artinya Bapak Ibu Saudara, apa yang hari ini kita lewati dan kita jalani, kita tidak sendiri. Selain iman kita yang menjadi kuat, tetapi sadarilah yang paling penting adalah bahwa Tuhan itu masuk ke dalam semua pergumulan Bapak Ibu Saudara dan saya. Ketika Bapak Ibu Saudara melewati lembah-lembah kelam, Dia pun hadir di sana menyertai kita. Namun memang seringkali kita tidak merasakan kehadirannya. Bapak Ibu Saudara, saya yakin dan percaya semua kita bergumul dengan pergumulan kita masing-masing, apapun bentuknya. Namun satu hal yang ingin saya tekankan di sini adalah ketika kita melihat peristiwa-peristiwa yang sulit, bahkan sulit dalam kehidupan, Allah masuk ke sana. Bapak Ibu Saudara, ada satu kutipan yang membuat saya tertarik dengan kutipan ini. Ini agak sedikit. Ada sebuah kutipan Bapak Ibu Saudara yang saya baca tadi pagi dari seorang Tim, namanya Tim Keller. Jika Anda tahu Kristus dilemparkan ke dalam perapian yang terbesar untuk Anda akan merasakan kehadirannya di perapian yang lebih kecil. Perapian hanya membuat Anda lebih baik. Yesus tidak menderita agar Anda tidak menderita. Tetapi ketika Anda menderita, Anda menjadi seperti Dia yang menderita. Bapak Ibu Saudara, ternyata hadirnya Kristus dalam kehidupan Dia pun rela Bapak Ibu Saudara masuk ke dalam semua pergumulan kita. Ini yang membuat saya merenungkan betapa luar biasanya Tuhan dalam hidup kita, bahwa Dia masuk dalam setiap penderitaan-penderitaan, hadir menyertai dan berjalan bersama dengan Bapak Ibu Saudara. Doa saya cuma satu, biarlah Bapak Ibu Saudara dan saya selalu merasakan
dan mempercayai kehadirannya ketika Bapak Ibu Saudara dan saya menjalani kehidupan. Hari-hari ini merupakan hari-hari yang terus penuh dengan perjuangan, dan biarlah dalam perjuangan itu Dia hadir dan kita merasakan kehadirannya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Sakramen perjamuan kudus Bapak Ibu Saudara, mari kita persiapkan hati kita. Dari G. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku.
setiap kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang selalu hadir menyertai kami dalam lembah-lembah kelam yang kami lewati, apapun bentuknya itu Tuhan. Engkau bukan Allah yang jauh, tapi Engkau Allah yang dekat. Engkau bahkan hadir di dalam setiap perapian hidup kami. Engkau pun masuk ke dalamnya, menemani langkah kami Tuhan. Kami tidak sendirian melangkah, kami punya Allah yang hidup. Walaupun Tuhan kami menjalani kehidupan yang berat, namun Tuhan beserta dengan kami. Dan Engkau bersama-sama dengan kami memikul beban yang berat itu. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Biar Engkau terus memberikan kepada kami kekuatan melangkah dalam kehidupan Tuhan. Tuhan berkati roti dan anggur, lambang tubuh dan darah, sehingga setiap kali kami memakan dan meminumnya menjadi kebaikan bagi kami. Kami yang sakit Tuhan sembuhkan, kami yang lemah Tuhan kuatkan, kami yang terikat Tuhan lepaskan. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terimalah roti dan anggur, lambang tubuh dan darah Kristus. Untuk menerima sakramen perjamuan kudus, kita angkat roti di atas kepala kita tinggi-tinggi. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti ucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita terima dengan hati percaya dan bersyukur dalam nama Yesus. Mari kita kembali angkat cawan tinggi-tinggi di atas kepala kita. Kembali dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita terima dengan hati percaya dan bersyukur dalam nama Yesus. Mari kita sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih.
Saudara, adakah di antara Bapak Ibu Saudara yang sore hari ini kau datang, kau mau didoakan secara khusus? Saya percaya Roh Kudus hadir di sini. Saya percaya Tuhan akan memberikan kita kekuatan baru. Pulang dari tempat ini Tuhan memberikan kekuatan baru buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Jika tidak keberatan Bapak Ibu Saudara, angkat tangan, kita berserah kepada Tuhan. Kita mau berdoa, membawa hidup kita kepada Tuhan. Kau melihat setiap tangan-tangan kami yang diangkat. Tuhan, Engkau mengerti setiap pergumulan kami. Engkau melihat setiap anak-anak-Mu yang sore ini hadir, Tuhan. Hamba mengangkat tangan, dan kami semua mengangkat tangan, menyerahkan hidup kami. Tidak ada yang kami bisa andalkan dalam hidup selain Tuhan. Amin. Engkaulah satu-satunya sumber kehidupan kami. Engkau satu-satunya sumber kekuatan kami. Ketika Tuhan izinkan kami masuk dalam setiap perjuangan-perjuangan hidup, di dalam dunia yang jatuh dalam dosa ini, Tuhan, kami punya iman dan kepercayaan kepada Tuhan. Engkau Allah yang sanggup menolong kami. Amin. Bahkan ketika Tuhan tetap mengizinkan itu datang, kami pun percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami, Tuhan. Kami angkat tangan kami, Tuhan, aku berdoa bagi semua sidang jemaat sore hari ini, Tuhan. Biar kekuatan Allah hadir dalam hidup mereka. Biar Tuhan memberikan kepada mereka kekuatan yang baru untuk tetap melangkah bersama dengan Tuhan, untuk tetap berharap kepada Tuhan, untuk tetap percaya kepada Tuhan. Dan kami tetap berjalan dalam jalan-jalannya Tuhan. Kami serahkan hidup kami, Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Tuhan. Mari Tuhan, Engkau menolong hidup mereka yang lemah, Tuhan kuatkan. Dalam nama Yesus, Tuhan, mereka yang hari-hari ini membutuhkan pertolongan, membutuhkan jalan keluar, Tuhan, kami bersatu, kami berdoa dalam nama Yesus. Biar Tuhan, Engkau boleh membuka jalan setiap kami. Engkau boleh campur tangan, Engkau boleh hadir membuka jalan kami, Tuhan. Dan kami boleh melihat jalan-jalan Tuhan yang Tuhan bukakan bagi setiap kami. Kami yang datang dengan sakit penyakit, Tuhan, apapun bentuknya, dan kami berdoa bagi mereka yang hari ini mungkin sakit, Tuhan, kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu menyembuhkan mereka dalam nama Yesus. Kuasa-Mu memulihkan mereka dalam nama Yesus. Dan kami boleh menerima kesembuhan dari Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Kami percaya Engkau Allah yang mendengar doa kami seturut waktu kehendak-Mu.